إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد. Insyaallah ini pertemuan terakhir dari pembahasan suratul Fatihah. Kita sampai di ayat terakhir, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Seperti apa jalan yang lurus itu, Siratal Mustaqim itu. Kemarin sudah kita bahas bahwa Islam mengedepankan figur, praktek, bukan teori. Ya. Jadi kalau ingin jadi orang Islam yang baik, baca nih. Poin pertama begini, poin kedua begini, poin ketiga, empat, terus amalkan itu. Kalau pengen jadi muslim yang baik. Enggak begitu. Tidak begitu. Tapi mengedepankan orang. Seolah Allah mengatakan, kalau kalian ingin jadi muslim yang baik, aku ridhoi, aku masukkan surga, lihat orang itu tuh, orang-orang itu, lihat contoh. Ini sebagai kasih sayang Allah. Sebab kalau tidak ada contoh, tulisan saja, kalau jadi orang yang baik begini, kemungkinan besar salah. Ya. Alhamdulillah kita diberi contoh. Siapa contoh? Sudah kita ketemukan kemarin. Yaitu orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Ada berapa orang kemarin? Yang tertingginya 4, ya kan? Pertama, minan nabiyyin, para nabi, para rasul, 124.000 itu yang termulia, yang sayyidnya, yang pembesarnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Ketemu satu orang. Kemudian wasiddiqin, orang-orang siddiq, ini lebih banyak lagi. Jutaan. Yang paling besar, Siddiqul Akbar, Abu Bakar, ketemu 2. Kemudian syuhada, orang-orang yang mati syahid. Pembesarnya, yaitu sudah dinyatakan syahid oleh Nabi, oleh Allah, padahal masih hidup di muka bumi. Tatkala Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman berdiri di atas gunung Uhud. Tiba-tiba gunung Uhud berguncang. Sesuatu yang sangat aneh. Kalau gunung Merapi, gunung Semeru berguncang tidak aneh. Memang gunung berapi ya, aktif. Gunung Uhud berguncang aneh. Menyalahi sunnatullah, ini kehendak Allah yang kun fayakun. Langsung Nabi mengatakan, usbut ya Uhud. Diam engkau wahai Uhud, fa inna fawqakumul yawm an-nabi was-siddiq wasyahidan. Diam engkau wahai Uhud, karena di atasmu sekarang ini sedang ada seorang nabi, seorang siddiq, dan 2 orang syahid. Seorang nabi beliau, seorang siddiq Abu Bakar. 2 orang syahid siapa? Umar dan Utsman. Dinyatakan syahid padahal masih hidup. Yang terakhir wassalihin, orang-orang soleh banyak sekali. Ratusan juta barangkali, miliaran orang-orang soleh. Siapa yang paling soleh? Para sahabat. Para sahabat.
Tidak ada yang menandingi, jangankan melebihi. Menandingi saja, menyamai saja tidak mungkin kesolehan para sahabat. Karena kesolehan itu butuh ilmu. Tidak mentang-mentang sholat pasti soleh. Tidak mentang-mentang puasa, baca sholawat, zikir, wirid pasti soleh. Tidak. Ada orang setiap hari tidak bosan-bosan baca sholawat. Yang dibaca sholawat nariyah, soleh apa tidak? Tidak soleh. Tidak baik. Bukan amal soleh. Karena sholawat nariyah, sholawat yang bid'ah. Tidak pernah diajarkan oleh Rasul dan para sahabat. Ya. Dia tidak pernah ketinggalan sholat nisfu Sa'ban misalnya. Apakah ini soleh? Tidak. Butuh ilmu. Nah, siapa yang paling berilmu terhadap agama ini setelah Nabi? Para sahabat. Tidak ada yang menyamai mereka. Maka Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, seluruh ulama besar kita berada di bawah sahabat. Tidak ada yang menyamai. Barangkali antum pernah dengar kisah bagaimana muncul syubhat setelah zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Antum tahu siapa Umar bin Abdul Aziz? Sepertinya tidak ada celaan bagi beliau. Ya soleh, ya zuhud, ya luar biasa. Padahal ketika itu saat beliau mau wafat, masih muda beliau wafat, dikumpulkan anak-anak masih kecil-kecil, ya, dari beberapa istri, sedih karena tidak banyak harta peninggalan beliau, padahal khalifah. Padahal di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz terjadi apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa tidak akan muncul hari kiamat sebelum harta melimpah ruah di tengah-tengah kaum muslimin. Para imam mengatakan sabda Nabi ini berlaku terjadi di zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Di zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, Baitul Mal bertumpuk-tumpuk, kaya raya kaum muslimin. Sampai para amil zakat kebingungan. Bingung nyari siapa? Bingung mencari mustahik yang berhak menerima zakat. Ini fakir pada kemana, miskin pada kemana, ya, yang perlu disantuni mana, sementara harta bertumpuk-tumpuk. Mungkin mirip-mirip ambil zakat sekarang juga ya, sama-sama bingung juga, ya. Tapi bingungnya kebalik. Ambil zakat hari ini bingung mencari muzaki yang mau zakat. Ini fakir miskin udah numpuk, udah ngantri, ya. Yang mau zakat mana? Kebalik. Di zaman Umar bin Abdul Aziz yang dicari adalah fakir miskin, nggak ada. Ya. Tapi beliau sendiri dalam keadaan seperti tadi. Luar biasa. Umar bin Abdul Aziz sahabat bukan? Bukan. Belum pernah bertemu dengan Nabi SAW. Tabi'in, ya, bertemu dengan Anas bin Malik. Bahkan Anas bin Malik mengatakan, selama ini aku belum pernah sholat di belakang imam yang sholatnya mirip sekali dengan sholat Nabi SAW. Kecuali anak muda ini. Yang dimaksud adalah Umar bin Abdul Aziz. Itu pujian dari Anas bin Malik. Antum tahu Anas bin Malik kan 100 tahun lebih umurnya. Ya, umurnya panjang, hartanya banyak, anaknya banyak. Tiga-tiganya atas doa dari Nabi SAW. Nah, lalu ada yang coba-coba membandingkan dengan Muawiyah. Muawiyah sahabat bukan? Sahabat, jelas bertemu dengan Nabi, sholat di belakang Nabi, jihad bersama Nabi. Tapi sepak terjang Muawiyah antum tahu. Ya kan perang dengan Ali. Dan seterusnya lah. Artinya pada diri Muawiyah itu ada perbuatan-perbuatan, ada sesuatu yang banyak dikritik oleh para ulama. Sementara Umar bin Abdul Aziz tidak. Lalu
Ada yang coba-coba membandingkan, coba-coba membahas, kira-kira mana yang lebih mulia, Umar bin Abdul Aziz apa Muawiyah? Ya. Lebih mulia siapa, Muawiyah apa Umar bin Abdul Aziz? Secara kasat mata luar biasa Umar bin Abdul Aziz, seolah nggak ada cacat. Muawiyah banyak cacatnya di mata sebagian orang. Ya, seolah memberontak Ali, perang melawan Ali, kan yang jadi khalifah Ali, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Tampillah para imam untuk membungkam syubhatin. Itu kan syubhat. Bagaimana ada seorang tabi'in mau dibandingkan dengan sahabat? Tampillah para imam mengatakan, wallahi demi Allah, seandainya Muawiyah naik kuda, lalu kudanya menerbangkan debu, wallahi demi Allah, debunya itu lebih mulia dari Umar bin Abdul Aziz. Ini sigot mubalaghah. Ini bukan istilah mereka, kata yang bersangatan, bukan arti sebenarnya. Mana mungkin debu lebih mulia dari manusia, kan begitu. Tapi untuk membungkam syubhat itu, agar syubhat itu tidak muncul. Bagaimana ada seorang tabi'in mau disamakan dengan sahabat? Sejelek-jelek sahabat, sahabat paling rendah, tidak akan bisa disamai oleh seorang Imam Syafi'i, seorang Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Bukhari, Imam Muslim. Itu sahabat yang paling rendah. Kenapa? Karena pernah bertemu dengan wajah Nabi, pernah mendengar suara Nabi, pernah menyaksikan Nabi kedatangan wahyu oleh Jibril, sholat di belakang Nabi, makan bareng Nabi. Ini keutamaan besar. Tidak dimiliki kecuali oleh seorang sahabat. Nah, keutamaan sahabat yang luar biasa ini dijamin ridho, dijamin ampun, dijamin surga, bukan hanya untuk disebut-sebut. Sebagian saudara-saudara kita, jangankan sahabat, keutamaan Nabi saja cuma disebut-sebut doang. Nabi begini, Nabi begini, Nabi begini, Nabi begini. Tapi Nabi selalu sholat di masjid, nggak ditiru. Jadi sanjung-sanjung doang. Ya. Nabi tidak pernah memotong jenggotnya kecuali setelah segenggam, nggak ditiru. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Tapi sanjungan luar biasa, bahkan di acara-acara tertentu. Nah, maka para sahabat yang mulia ini bukan sekedar untuk kita sebut-sebut sanjung-sanjung, tapi untuk kita tiru. Apa yang dilakukan oleh para sahabat dalam Islam ini kita ikuti. Seperti kemarin, pernahkah para sahabat dalam satu masjid sholat tarawih 2 kali berjamaah? Yang pertama setelah Isya, yang kedua nanti menjelang sahur. Pernahkah? Kita tiru. Kalau pernah kita ikuti, kalau tidak, jangan. Ya. Pernahkah para sahabat di masjid itu membuat sutroh-sutroh pakai kayu itu? Ya, untuk sutroh jelas bagus. Tapi para sahabat mencontohkan apa tidak? Lau kana khairan lasabakuna ilaihi. Kalau itu benar hak, tentu sudah dilakukan oleh para sahabat. Sahabat melakukan apa tidak? Membikin sutroh-sutroh pakai kayu atau pakai apa? Kan bisa saja para sahabat melakukan itu, kan? Kalau iya kita tiru, kalau tidak jangan. Jangan melebihi para sahabat. Ya. Nah, setelah kita tahu kelompok pertama, yaitu Rasul dan para sahabat, mari kita lihat kelompok kedua. Kelompok kedua apa? Di ayat ke-7. Al-maghdubi alaihim. Siapa? Orang-orang yang dimurkai. Orang-orang yang dimurkai, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Siapa al-maghdubi alaihim? Orang-orang yang dimurkai di sini sudah dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan tafsiran para imam lagi. Bukan mengotak-atik ayat, bukan. Tapi langsung jawaban Nabi di hadapan manusia yang baru saja bertaubat dari ahlul kitab. Yang ketika masuk Islam baca syahadat, masih memakai kalung salib. Dia bernama Adi bin Hatim, yang meletakkan 2 benang, satu benang putih, satu benang hitam, sambil dia terus makan sahur. Ya.
Adi bin Hatim. Di hadapan Adi bin Hatim, agak alot Adi bin Hatim ini masuk Islam. Tidak dengar ada Nabi terakhir langsung bersahadat, tidak. Bahkan lari dulu. Malah ketika Nabi bertemu dengan bibinya yang tawanan itu, siapa yang menanggungmu? Wahai ibu. Dijawab Adi bin Hatim. Nabi mengatakan, alladzi farra minallahi wa rasuli. Oh, Adi bin Hatim yang lari dari Allah dan Rasulnya itu. Namanya itu sudah dikenal oleh Nabi SAW jauh sebelum masuk Islam. Akhirnya bertemu dengan Nabi SAW dan Nabi mengatakan, ya Adi, ma afarraka ayyuqala la ilaha illallah. Apa yang membuat engkau enggan mengucapkan la ilaha illallah? Bukankah memang tidak ada ilah kecuali Allah? Nah, ini salah satu cara dakwah Nabi yang patut ditiru oleh kita, oleh para duat khususnya. Ajak mereka kepada sesuatu yang mereka telah yakini dan itu benar. Ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa. Ini salah satu cara dakwah Nabi. Wahai ahlul kitab, mari kita sama-sama kembali kepada kalimat yang sama. Apa? Kita tidak akan saling menyembah. Kita menyembah Allah satu-satunya. Ahlul kitab tahu ini. Nggak mungkin kalau mereka jujur menolak ini, nggak mungkin. Ya. Dimulai dari situlah dakwah. Termasuk ini. Engkau lari, engkau tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, bukankah engkau tahu bahwa memang tidak ada ilah kecuali Allah? Ya. Ma afarraka ayyuqal Allahu akbar, fahal syai'un akbaru min Allah. Engkau enggan mengucapkan Allahu akbar, Allah maha besar, Allah yang terbesar, bukankah memang tidak ada yang lebih besar dari Allah? Ya. Dengan dakwah Nabi ini akhirnya fa aslamtu, kata Ali. Akhirnya aku masuk Islam, baca syahadat, fa ra'aitu wajhahu istabsyara. Maka seketika aku melihat wajah Nabi berseri-seri. Kita tahu Nabi itu, para sahabat tahu Nabi sedang sedih, sedang marah, sedang senang. Itu cukup dengan melihat wajah. Ketika melihat wajah Nabi, oh, beliau marah nih. Gitu. Dari melihat wajahnya, ketahuan Nabi marah. Baru cukup dengan melihat wajahnya. Ya. Kalau kita melihat wajahnya, udah cukup tahu? Tidak. Kita pakai apa? Banting piring, banting gelas, teriak-teriak. Nah, itu kita. Oh, marah. Kalau Nabi nggak sampai ke situ. Marahnya Nabi nggak sampai ke situ. Cukup dengan raut wajah. Waqal, lalu Nabi bersabda, al-maghdubi alaihim al-yahud. Al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai itu adalah Yahudi. Sudah jelas terang benderang. Tanpa tafsir, tanpa takwil, tegas Nabi mengatakan al-maghdubi alaihim adalah Yahudi. Wa innad dallin an-nasara. Dan ad-dallin, orang-orang yang sesat itu adalah Nasrani. Berarti 17 kali minimal dalam sehari semalam, kalau kita tidak sedang safar, kita minta, selalu minta kepada Allah, tunjukkanlah kepada kami ya Allah, cara beragamanya Rasul dan para sahabat. Bukan cara beragamanya orang-orang Yahudi, bukan cara beragamanya orang-orang Nasrani. Itu kita pinta kepada Allah minimal 17 kali dalam sehari semalam. Tapi prakteknya luar biasa. Ya. Riba, khila, kelakuan siapa ini? Kelakuan Yahudi ditiru oleh kaum muslimin. Diawali dari peristiwa hari Sabtu. Ketika Yahudi ini dilarang mencari ikan di hari Sabtu.
Dia bikin hilah, bikin cara. Gimana caranya dapat ikan, tapi seolah kita tidak mencari ikan. Dan dapat caranya. Itu hilah. Ya. Hilah Yahudi ini ditiru oleh kaum muslimin. Gimana kita caranya dapat 100 juta tiap tahun, tapi tidak terkesan riba. Tapi kita pasti dapat segitu. Oh, diputar-putar caranya. Macam-macam. Ya. Bapak utang 100 juta buat apa? Oh, buat saya beli mobil. Saya mau narik taksi online. Gitu. Saya siap mengembalikan 110 juta. Ya. Oh, riba itu Pak. Kalau bank-bank lain, bukan bank kami, bank syariah, seperti itu. Pinjam 100, kembali 110. Dicicil tiap bulan 10 juta misalnya. Kami bank syariah. Kami tidak mau berpraktek riba. Gitu. Terus gimana caranya? Mobil yang Bapak maksud, mobil apa? Ya. Avanza misalnya bekas. Sudah. Nanti kami beli mobil itu. Semua orang tahu harganya 100 juta. Ya. Nanti setelah kami beli, punya kami, Bapak beli ke kami. Berapa? 110. Kalau 100 nggak ada untungnya. 110. Setelah itu Bapak cicil ke kami. 10 juta, sampai genap 110. Halal haram. Ini yang dimaksud dengan hilah. Diputar-putar, cari akal gimana dapat 10 juta dalam setahun itu. Dan itu pasti, ini kan pasti. Kalau jualan, bawa kue, bawa dagangan, buka warung kan belum pasti. Ini kan seolah pasti. Yeah. Loh, ini kan jual beli. Jual beli jangankan 110, 115, 120, apa salahnya? Bagi antum yang punya semangat taat, insya Allah ada di antara antum yang diberi hidayah oleh Allah dengan entengnya mengatakan, itu mah sama aja. Pinjem 100 juta, kembali 110, buat beli mobil Avanza. Nanti bayarnya dicicil. Barangkali ada di antara antum yang dapat hidayah, lalu sanggup mengucapkan kalimat itu sama aja. Walaupun antum nggak tahu dalilnya. Tapi bagi antum yang kurang faham, lalu mengatakan, apa salahnya? Kan ini jual beli. Ya, salahnya di mana? Walaupun itu jual beli. Menjual sesuatu yang belum dimiliki. La tabi' ma laysa indak, kata Nabi kepada Bilal. Jangan sekali-kali engkau menjual sesuatu sebelum sesuatu itu engkau miliki. Tadi ketika si bang deal dengan si bapak ini, tanda tangan ya, gini ya, mobil sudah ada belum? Belum, masih di dealer. Masih punya siapa tahu. Tapi sudah deal, sudah ijab kabul, sudah akad, sudah tanda tangan. Salahnya di situ. Ya. Kalau mau ya udah, nanti saya carikan lah harga belakangan ya, namanya juga saya usahakan. Beli dulu itu mobil 100 juta. Lalu si bapak ditelepon, alhamdulillah Pak, ini mobil sudah ada. Gitu. Baru akad di situ. Mobil sudah ada nih, saya sudah beli nih, saya mau jual ke bapak 110. Mereknya ini kan, tahun sekian dan seterusnya. Oh ya betul. Tapi maaf, nggak jadi saya. Boleh marah nggak sih bang? Boleh marah nggak? Kalau boleh marah berarti sudah akad. Nggak boleh marah. Karena memang belum boleh akad. Baru omongan-omongan begitulah. Ya. Mereka nggak mau kejadian seperti itu kan. Maka tanda tangan dulu sebelum mereka mencari mobil tersebut.
Itu salahnya di situ. Ya. Inilah orang-orang Yahudi yang berilmu, tapi orang-orang Yahudi itu berilmu, tapi apa? Tapi tidak mau mengamalkan. Ciri Yahudi begitu. Yahudi itu berilmu, tapi nggak mau diamalkan. Ya. Orang-orang Yahudi tahu nggak kalau Rasulullah itu betul-betul Nabi? Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu sekali. Tahu sekali, sangat tahu. Gitu. Ya jangankan fisik luar, fisik dalamnya aja tahu. Ya, ada sesuatu di punggung Nabi. Punggung Nabi kan selalu tertutup kan pakai pakaian. Itu orang-orang Yahudi tahu. Mereka itu mengenal Nabi seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Berarti kan berilmu, tahu. Ya, tapi nggak mau mengakui kalau beliau adalah Nabi. Ini kurang ajarnya Yahudi di situ. Berilmu tapi tidak mengamalkan. Pernah mereka ngobrol-ngobrol sesama mereka, coba ini setelah Nabi hijrah ke Madinah ya. Coba iseng-iseng tanyakan kepada Muhammad tentang ruh. Kalau dia jawab roh itu begini, berarti dia bukan Nabi. Tapi kalau dia diam saja nggak mau jawab, berarti dia Nabi. Ini kan ucapan manusia yang berilmu. Dan betul Nabi nggak jawab. Ya. Dan waktu itu pernah kita bahas, Abdullah bin Salam, satu-satunya mantan Yahudi yang masuk Islam, bukan satu-satunya, ada beberapa ya, tapi sedikit sekali. Tidak banyak Yahudi yang masuk Islam. Kata Nabi, kalau ada 10 saja, rahib Yahudi masuk Islam, 10 saja, maka habis Yahudi. Semuanya akan masuk Islam semua. Berarti nggak sampai 10. Mungkin 5, mungkin 4, mungkin 3. Salah satunya Abdullah bin Salam. Pertanyaan Abdullah bin Salam kepada Nabi sebelum masuk Islam luar biasa. Ada 3 pertanyaan. Kenapa anak kadang mirip ayahnya, kadang mirip ibunya? Tanda besar apa pertama kali munculnya hari kiamat? Hidangan pertama apa yang disuguhkan kepada ahlul jannah ketika mereka baru saja masuk surga? Nggak mungkin bisa menjawab. Di riwayat lain dikatakan kenapa anak kadang laki kadang perempuan. Tidak mungkin bisa menjawab pertanyaanku ini, tidak mungkin kalau bukan seorang Nabi. Ya. Setelah dijawab oleh Nabi dengan hak, dengan benar, semuanya tentu dari Allah, Nabi hanya menyampaikan dia masuk Islam. Ya. Dan luar biasa setelah itu Abdullah bin Salam berpesan kepada Nabi, tolong rahasiakan dulu keislamanku sebelum mereka tahu aku masuk Islam. Tanyakan kepada mereka, Abdullah bin Salam itu kayak apa orangnya. Minta penilaian. Mau disanjung-sanjung. Wa khairuna wa ibnu khairina. Dia manusia paling mulia di antara kami, paling hebat. Ayahnya juga begitu. Disanjung-sanjung setinggi langit. Setelah Nabi mengatakan bahwa dia masuk Islam, Abdullah bin Salam menampakkan diri, baca syahadat di hadapan mereka. Langsung berubah. Langsung dibalik. Huwa syarruna wa ibnu syarrina. Dialah manusia yang paling jelek, paling buruk, paling beras, dicaci maki. Ayahnya juga seperti itu. Ayahnya udah mati. Nggak tahu menau. Disangkut pautkan. Itulah Yahudi. Jadi suka-suka Yahudi. Mau menilai siapa kayak apa itu suka-suka Yahudi. Nah, dari sini jangan terkecoh kita dengan propaganda Yahudi. Karena Yahudi punya corong hari ini luar biasa. Suka-suka mereka. Dan pembohong luar biasa. Seandainya, ini seandainya ya, entah benar entah tidak. Yang ngebom menara kembar itu Yahudi, seandainya ini nggak aneh. Nggak aneh. Ya, saya tidak mau berpolemik ke situ, saya nggak tahu apa-apa. Seandainya yang ngebom menara kembar itu Yahudi sendiri, ditutukan kepada Islam, dan ini hal yang nggak aneh, kecil bagi Yahudi. Ya jangankan itu, yang ribuan kali lebih berat mereka tega melakukan apa? Membunuh
para nabi. Luar biasa. Membunuh nabi. Dan bukan nabi, para nabi. Al-Anbiya, bukan an-nabi, al-Anbiya, jama'. Tega dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Bandingkan dengan kaum muslimin. Sejelek-jelek kaum muslimin, ahli maksiat, jangankan nabi, membunuh kiai, membunuh ustadz itu mikir 1000 kali. Nggak usah membunuh lah, memukul, ada urusan apa, ngalah. Nggak enak kan kiai dia. Nah, padahal kiainya yang salah misalnya. Nggak enak dia kan ustadz. Ya. Itu kecintaan kaum muslimin terhadap orang yang berilmu, ahli ibadah besar sekali. Yahudi enggak. Bukan cuman kiai, bukan cuman ustadz, dai, ini nabi dibunuh kayak apa? Ya. Maka pantas mereka, sebagian dari mereka dirubah menjadi kera dan babi. Al-qiradata wal khanazir. Dan betul-betul mereka menjadi kera dan babi, tapi umurnya cuma kira-kira 3 hari. Habis itu mati semua. Allah matikan untuk pelajaran dari peristiwa hari Sabtu tadi. Larangan mencari ikan di hari Sabtu tadi. Nah, setelah Yahudi, golongan terakhir, Nasara. Bagaimana Nasara? Beramal, tapi tanpa ilmu sama sekali. Kalau Yahudi berilmu tanpa amal, Nasara sebaliknya beramal tanpa ilmu. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasara hari ini kan? Ke gereja, rajin, kebaktian, dan seterusnya, nggak ada ilmu sama sekali. Dan nggak ilmiah. Gitu. Mereka nangis-nangis di gereja, habis nangis-nangis, nyanyi-nyanyi, pakai alat musik. Nggak ada pertanyaan dari mereka, Pak Pendeta, pertanyaan ilmiah ya. Pak Pendeta, Pak Pastor, benarkah Yesus kita yang kita sanjung-sanjung mengajarkan kita seperti ini? Bikin gereja, nangis-nangis, kemudian nyanyi-nyanyi. Gak ada pertanyaan ilmiah seperti itu dari mereka kepada para pendeta dan pastor. Ini mirip saudara-saudara kita. Mirip sebagian saudara-saudara kita yang diajari tahlilan, salawat nariyah, manakiban, maulid Nabi. Gak ada pertanyaan, ya Syekh, ya Kiai, betulkah Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kita seperti ini? Setiap 12 Rabiul Awal kelahiran beliau, kita merayakan kelahiran beliau, maulid Nabi. Kalau ada kematian, kita tahlilkan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Apakah ini dicontohkan oleh Nabi, diajarkan oleh Nabi? Nggak ada pertanyaan seperti itu. Mirip orang-orang Nasrani yang tidak ada pertanyaan seperti itu. Kan ibadah adalah mencontoh. Kalau mereka mengikuti Yesus, kita kaum muslimin mengikuti Nabi SAW. Tentu pertanyaan yang sangat wajar, ilmiah. Apakah ini diajarkan oleh Nabi, dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat? Nah, maka jika pengajian kita, taklim kita, jamaah kita, ada pertanyaan seperti itu, bagus. Ya, apakah ini dicontohkan oleh Nabi? Apakah Nabi mengakhiri bacaan Al-Quran dengan Shadaqallahul Adzim? Ya. Apakah Nabi ketika mau berangkat haji, berangkat umrah, mengadakan walimah dulu? Kumpul-kumpul dulu? Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Terakhir tentang amin. Ada sedikit riwayat tentang amin. Disunahkan dibaca selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, tapi khusus ketika sholat. Maka tidak disunahkan, tidak dianjurkan untuk mengucapkan amin, baca Al-Fatihah di luar sholat. Ya, kita baca Al-Quran kan pasti diawali dengan Al-Fatihah. Tidak disunahkan baca amin.
Dan amin kita para makmum ketika sholat diusahakan bersamaan dengan aminnya imam. Jika itu terjadi, ya, man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Barang siapa yang aminnya itu bersamaan dengan imam, artinya bersamaan dengan malaikat juga, karena malaikat bersama dengan imam. Apa yang terjadi? Apa? Mana dengar? Kita baca amin bareng dengan aminnya imam. Apa yang terjadi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dosa-dosa kita diampuni. Dosa-dosa kita diampuni. Innahum la yahsuduna ala syai'in. Nah, ini ada riwayat mereka yang dimaksud adalah ahlul kitab Yahudi iri, hasad kepada kita kaum muslimin dalam 3 hal. Karena kita dapat, mereka nggak dapat. Apa yang pertama? Jumat. Mereka salah. Meleset sehari. Apa? Sabtu. Hari raya mereka kan Sabtu. Nasrani lebih salah lagi, meleset 2 hari. Apa? Hari Ahad, Minggu. Yang benar Jumat. Kaum muslimin. Mereka salah. Yeah. Maka mereka iri, hasad kepada kaum muslimin kita semua dalam masalah hari Jumat. Yang kedua, kiblat. Kiblat, salat kita menghadap ke Ka'bah. Sebelum perintah menghadap ke Ka'bah, Rasul dan para sahabat salat menghadap ke kemana? Ke Baitul Maqdis, Palestina, sama dengan Yahudi. Yahudi senang. Begitu, fawallu wujuhakum syatral Masjidil Haram. Mulai sekarang hadapkan wajahmu ketika salat ke arah Masjidil Haram, Ka'bah. Marah mereka. Sesak dada mereka, iri mereka. Dengan mengatakan orang ini memang suka menyelisihi kita. Hobinya menyelisihi kita. Ini rahasia Yahudi bahwa mereka ingin sama dengan kaum muslimin. Kaum muslimin sama dengan mereka, mereka senang sekali. Jadi nggak ada dari mereka itu mimpi. Ini orang-orang Islam gimana caranya supaya masuk Yahudi? Nggak ada. Itu terlalu mimpi. Cukup Yahudi itu senang, girang kalau kaum muslimin itu sama dengan Yahudi. Sama-sama makan riba, sama-sama berjudi asuransi, sama-sama berhila, sama-sama membuka aurat. Mereka sudah senang sekali, girang. Ya. Nggak ada keinginan mereka mimpi gimana caranya supaya kaum muslimin masuk Yahudi. Nggak ada. Berbeda dengan Islam. Ya kalau nggak masuk Islam, kekal di neraka selama-lamanya. Harus masuk Islam. Bacalah syahadat. Belak-belakan terus terang. Itulah dakwah Islam. Mereka tidak. Tidak perlu kaum muslimin harus masuk Yahudi. Cukup kelakuan mereka, perbuatan mereka sama dengan kita kaum Yahudi. Yang makan riba, yang membuka aurat, yang berjudi, dan seterusnya. Ya tidak sholat. Ya. Maka salah satu ketakutan mereka ketika kaum muslimin taat kepada Allah. Mereka tahu kalau kaum muslimin taat kepada Allah, taatnya taat benar ya, bukan taat bid'ah. Maka apa? Maka Allah akan menolong kaum muslimin melawan mereka. Mereka tahu ini. Mereka tidak mau. Gimana caranya supaya kaum musliminnya bermaksiat? Ya. Kalau bermaksiat kan tidak ditolong oleh Allah. Di sini banyak saudara-saudara kita tidak faham. Bukannya gimana caranya supaya kaum muslimin pada ke masjid, gimana caranya supaya kaum muslimin menghidupkan sunnah Nabi, gimana caranya supaya kaum muslimin diridhoi oleh Allah dengan meninggalkan syirik, meninggalkan bid'ah. Malah kaum muslimin gimana caranya supaya ekonominya bangkit, bisa mengalahkan Yahudi dan Nasrani. Gimana caranya supaya punya senjata agar bisa mengalahkan Amerika. Ini berkutat di masalah teknis, bukan inti. Intinya apa? Gimana caranya Allah mau menolong kita? Kalau Allah berkenan mau menolong kita, selesai. Gak usah setahun 2 tahun, gak usah sebulan 2 bulan. Hari itu juga, hari ini juga. Kalau Allah mau. Nah Allah gak mau. Ya gimana Allah mau tolong kaum muslimin berkubang di syirik, di bid'ah, di maksiat? Gimana Allah mau tolong kaum muslimin ketika kaum muslimin seperti itu? Ya.
Maka satu-satunya dakwah yang hak, dakwah salaf. Mengajak kaum muslimin untuk meninggalkan syirik, kemudian meninggalkan bid'ah, kemudian meninggalkan berbagai macam bentuk maksiat, kembali kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Agar apa? Agar Allah ridho. Ketika Allah ridho, Allah tolong. In tansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah taat. Pasti Allah akan menolong kalian. Yang terakhir, yang pertama Jumat, yang kedua kiblat, yang terakhir wa ala qaulina khalfal imam amin. Ucapan amin di belakang imam. Mereka nggak punya ini, mereka nggak ada ini. Dan apa yang menjadi ciri khas mereka diikuti oleh Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah tidak ada amin setelah Al-Fatihah. Ya. Ada kisah sebagian saudara kita yang pernah safar ke Iran sana, ke salat jamaah, imamnya baca Al-Fatihah, dia sendiri yang amin, yang lainnya diam. Ya. Sifat Yahudi memang banyak diikuti oleh Syiah Rafidhah. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.